Ulul albab adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti orang-orang yang memiliki akal atau pemilik inti akal. Istilah ini sering ditemukan dalam Al-Quran untuk merujuk pada individu yang memiliki pemahaman mendalam, kebijaksanaan, dan ketajaman intelektual serta spiritual. Mereka tidak hanya menggunakan akal dalam arti rasionalitas murni, tetapi juga dalam konteks kesadaran yang lebih tinggi. Mereka mampu menghubungkan logika, pengalaman, intuisi, dan keimanannya. Dalam Al-Quran, ulul albab disebutkan dalam berbagai ayat, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, "Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab." Selain itu, dalam surah Ali Imran ayat ke-190-191 juga terdapat penjelasan lainnya. Ayat dalam surah ini berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.'" Dari beberapa ayat ini, Al-Quran menyebut, bagi orang yang berakal dan mengingat Allah. Sementara karakteristik dari ulul albab sendiri ialah memiliki pemahaman mendalam dan ketajaman intelektual serta spiritual. Itu berarti individu ini dapat menggunakan akal. Dari ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ulul albab bukan hanya mereka yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan spiritual yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mampu melihat hikmah di balik segala sesuatu, menganalisis realitas dengan pemikiran kritis dan mendalam, serta memiliki keseimbangan antara akal, hati, dan iman. Dalam psikologi modern, konsep ulul albab dapat dikaitkan dengan beberapa teori dan konsep, seperti misalnya konsep kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Ulul albab tidak hanya memiliki kecerdasan rasional atau IQ, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka mampu memahami, mengendalikan, dan menggunakan emosi mereka dengan cara yang bijaksana. Dalam Al-Quran, ulul albab disebut sebanyak 16 kali, dan kata ini selalu dikaitkan dengan orang-orang yang berpikir mendalam dan mengambil pelajaran dari fenomena di sekitar mereka. Mereka memiliki kebijaksanaan sejati yang bukan hanya sekadar kecerdasan intelektual, tetapi juga keterhubungan dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Tidak terjebak dalam hawa nafsu dan dogma, melainkan mencari kebenaran dengan objektivitas dan ketajaman akal. Individu yang mampu memahami hubungan antara dunia material dan spiritual sehingga tidak hanya rasional tetapi juga intuitif. Ulul albab dalam konteks Islam adalah mereka yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan etika yang tinggi. Mereka merenungkan ciptaan Tuhan, memahami hikmah di balik kejadian-kejadian, serta mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk kehidupan yang lebih bermakna. Dalam psikologi dan filsafat, konsep ulul albab bisa dikaitkan dengan beberapa teori tentang kecerdasan, kebijaksanaan, dan pemikiran reflektif. Ulul albab dalam psikologi, the wise mind dan metacognition. Dalam psikologi modern, ulul albab memiliki kemiripan dengan kecerdasan reflektif dan metakognitif, yakni kemampuan untuk berpikir tentang cara berpikir kita sendiri. Kecerdasan reflektif mirip dengan cara ulul albab merenungkan ciptaan dan memahami hikmah di balik kejadian-kejadian. Ini mirip dengan self-actualization Maslow, di mana seseorang mencapai pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri dan dunia. Lalu metakognisi sendiri ialah kemampuan untuk menyadari bagaimana kita berpikir, mengevaluasi keyakinan kita sendiri, dan menghindari bias kognitif. Dan para ulul albab memiliki kemampuan ini, sehingga mereka tidak terjebak dalam dogma dan selalu mencari kebenaran dengan jernih.
Sedangkan dalam terapi psikologi, ada konsep wise mind, yaitu keadaan pikiran yang menggabungkan rasionalitas dan intuisi secara seimbang. Ulul albab adalah contoh ideal dari wise mind dalam konteks spiritualitas Islam. Selain itu, dalam psikologi perkembangan, teori post-formal thought dari Jean Piaget menjelaskan bahwa individu yang telah mencapai tahap berpikir post-formal mampu melihat realitas secara kompleks, mempertimbangkan banyak perspektif, dan menerima paradoks dalam kehidupan. Mirip dengan cara ulul albab memahami hubungan antara dunia material dan spiritual. Ciri-ciri utama dari individu ulul albab ialah memiliki kecerdasan mendalam. Mereka bukan sekedar orang yang cerdas secara akademik, mereka kritis dan analitis, tidak menerima informasi secara mentah tanpa perenungan. Individu ini mampu melihat keterkaitan antara berbagai ilmu, baik itu sains, filsafat maupun spiritualitas. Mereka tidak hanya berpikir tetapi juga menghubungkan pemikirannya dengan keberadaan Tuhan. Mereka selalu berzikir dan mengingat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, merenungi penciptaan alam semesta dan mencari hikmah di baliknya, menjadikan ilmu sebagai jalan menuju pemahaman spiritual yang lebih tinggi, memahami bahwa ilmu tanpa kesadaran spiritual hanya akan membawa kesombongan. Individu ini memiliki kesadaran etis yang tinggi. Ulul albab tidak hanya pintar, tetapi mereka juga memiliki kesadaran moral yang tinggi. Orang-orang ini menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Ia tidak akan terpengaruh oleh hawa nafsu dan dorongan negatif, karena mereka selalu mengutamakan kebijaksanaan. Mereka memiliki integritas yang tinggi, serta jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Mereka paham bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang mengetahui kebenaran, tetapi juga berani menerapkannya dalam kehidupan. Ini adalah orang-orang yang tidak mudah terjebak dalam fanatisme dan dogma. Ulul albab berpikir terbuka dan tidak fanatik. Mereka memahami bahwa kebenaran seringkali memiliki banyak sudut pandang, sehingga mereka menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah menghakimi orang lain. Mereka selalu berusaha untuk berpikir rasional dan tidak hanya mengikuti sesuatu secara buta. Mereka akan memeriksa kebenaran suatu ajaran dengan dalil dan akal sehat. Mereka tidak hanya menerima dogma, tetapi mencari esensi dari suatu ajaran agar dapat sepenuhnya memahami. Orang-orang ini tidak mudah terpengaruh oleh ilusi dunia. Individu ulul albab tidak tergoda oleh kesenangan dunia yang bersifat sementara, karena mereka memahami bahwa dunia ini hanya ujian. Oleh karena itu, mereka tidak serakah terhadap harta, kedudukan, atau popularitas. Mereka fokus pada hal-hal yang memiliki makna jangka panjang, bukan hanya kepuasan instan. Mereka memiliki pengendalian diri yang kuat dan tidak mudah terprovokasi oleh emosi. Mereka seorang lifelong learner, orang yang selalu haus akan ilmu. Ulul albab tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka selalu berupaya untuk terus belajar dan mencari hikmah dari berbagai sumber, menghargai ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu dunia, mencari keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami kehidupan. Dalam filsafat, konsep ulul albab bisa dikaitkan dengan beberapa pemikiran besar. Salah satunya ialah Plato, the philosopher king. Dalam Republik, Plato menggambarkan philosopher king, seorang pemimpin ideal yang memiliki kebijaksanaan mendalam dan mampu melihat kebenaran di balik ilusi dunia. Seorang ulul albab memiliki karakteristik serupa. Mereka mampu berpikir mendalam, mengutamakan kebijaksanaan, dan tidak terjebak dalam realitas superficial. Filsuf lainnya ada Aristoteles dengan Teoria dan Sophia. Ia membedakan dua bentuk kebijaksanaan. Teoria yakni kontemplasi murni. Ini mirip dengan tafakur dalam Islam, di mana seseorang merenungkan alam dan eksistensi. Sementara Sophia yakni kebijaksanaan praktis. Ini mirip dengan bagaimana ulul albab menggunakan pemikirannya untuk tindakan nyata yang bermanfaat. Lalu ada Immanuel Kant dengan noumenon dan autonomi. Kant membedakan antara fenomena dunia yang kita lihat dan noumenon, yakni hakikat yang sebenarnya ada di baliknya. Ulul albab
dengan kebijaksanaannya, juga berusaha memahami noumenon atau esensi sejati dari realitas itu sendiri. Lalu ada Søren Kierkegaard dengan The Leap of Faith. Kierkegaard membahas bahwa pemahaman terdalam manusia tentang eksistensi tidak hanya datang dari rasio, tetapi juga dari intuisi dan keyakinan. Ini selaras dengan bagaimana ulul albab tidak hanya berpikir rasional, tetapi juga memiliki keterhubungan spiritual yang mendalam. Kesimpulannya ialah, individu ulul albab adalah mereka yang memiliki gabungan dari kecerdasan intelektual, spiritual, dan moral. Mereka mampu berpikir mendalam, selalu mencari hikmah, dan tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga memahami hakikat dari kehidupan itu sendiri. Dalam psikologi, mereka bisa dikaitkan dengan kecerdasan emosional, kesadaran spiritual, pemikiran tingkat tinggi, dan aktualisasi diri. Sementara dalam filsafat, mereka serupa dengan konsep filosofer King Plato, eudaimonia Aristoteles, rasionalitas moral Kant, dan pemikiran kritis Nietzsche. Seseorang yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga menghidupkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, psikologi dan filsafat, ulul albab bisa dianggap sebagai pola pikir ideal yang menggabungkan rasionalitas dan refleksi mendalam, spiritualitas dan intuisi, serta aksi yang berdasarkan pada kebijaksanaan. Seorang ulul albab bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga seseorang yang memahami hubungan antara akal, jiwa, dan realitas. Mereka tidak hanya belajar untuk merasa pintar, tetapi untuk benar-benar memahami, meresapi, dan bertindak berdasarkan kebijaksanaan sejati. Menghubungkan ilmu dengan kebijaksanaan dan kesadaran akan Tuhan, keberadaan yang langka dan sangat berharga di tengah-tengah dunia yang serba instan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.